Halo, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini saya ditemani teman-teman saya yang sangat gagah perkasa ini. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Namanya siapa? Perkenalkan, nama gua Asrul Fahmi, ya. Nama gua Muhammad Dafaul Haq. Dan nama gue David Asiholan Nadia. Oke, jadi saya Rainer hari ini kita akan membahas topik yang lumayan menarik nih untuk di era digital sekarang nih. Apa itu topiknya? Yaitu etika profesi di era digital. Nah, menarik. Iya, jadi saya kali ini cukup ada pikiran topik yang lumayan oke gitu ya. Maksudnya kayak kan kita generasi Z sebentar lagi bakalan lulus dan bekerja nih. Kan kita saat ini jadi mahasiswa mercubuana nih. Iya benar. Yang sangat unggul ini ya kan. Iya ya. Nah, kita ini juga harus bisa menempatkan etika kita pada pada titik profesional yang baik gitu loh. Apalagi di era digital. Nah, gue mau tahu nih pendapat kalian nih. Untuk etika profesi di era digital nih menurut kalian apa sih? Mungkin dari gue dulu kali ya. Kalau menurut gue etika profesi di era digital tuh semacam prinsip-prinsip atau norma-norma yang harus kita ikuti ketika kita bekerja profesi dalam dunia digital, lingkungan perusahaan ya, namanya juga etika profesi, berarti kan ada namanya profesionalisme. Nah, hal itu mencakup cara kita berkomunikasi, berbagi informasi dengan karyawan lain, dan juga bertanggung jawab atas data atau teknologi yang kita gunakan selama kita bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya ya kita menjaga privasi data klien, sama kita harus menjaga plagiarisme dari pekerjaan kita itu sendiri. Itu kalau menurut gue. Betul kata David ya. Di sini gue mau menambahkannya. Ya, di dalam era digital itu etika ini juga nih bisa mencakup cara kita menggunakan platform online, yang dimana sebagai profesional, nah kita juga harus memastikan bahwa tindakan kita sesuai dengan nilai-nilai moral nih dan hukum yang berlaku. Bahkan ketika kita bekerja secara virtual nih. Bener banget. Apalagi kan sekarang teknologi perkembangannya udah begitu cepat ya. Jadi itu etika menjadi semakin penting itu. Etika profesi juga membantu kita menjaga integritas gitu dalam menghadapi tantangan-tantangan baru ke depannya. Menarik ya kalau gitu ya. Tadi berarti kalian semua menurut gue setuju sih, karena kalau ini zaman makin maju kan makin mengarah ke era digital gitu. Jadi jangan sampai kita etika profesinya jadi berubah nih, budaya sopannya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi udah pasti kalau misalkan gitu buat generasi kita ini ada tantangan tersendirinya gitu. Menurut kalian tantangan tersendirinya apa sih, Rul? Kalau gue mau tahu kenapa. Di dalam tantangan di era digital ini sangat banyak, Rainer. Nih, salah satunya dalam penyalahgunaan data. Misalnya nih, banyak perusahaan nih yang mengumpulkan data pengguna tanpa izin atau bahkan memperjualbelikan. Nah, ini sangat melanggar privasi, bisa terkena jerat pidana. Betul. Tapi selain itu juga sebenarnya ada ya tantangan lain, mulai dari hoax atau misinformasi yang sering terjadi. Hoax ini sebenarnya sih gue paling sering lihat tuh di artikel-artikel berita. Sering banget mereka ngasih judul yang tuh emang mancing amarah, atau kita bilangnya sekarang rage bait, atau apa yang lain juga mungkin ada yang bilang clickbait. Nah, kita sebagai profesional itu harus hati-hati sama hal kayak begini. Jangan sampai nanti kita malah ikut menyebarluaskan informasi yang kita bagikan, padahal isi artikel itu tidak sesuai dengan judulnya, dan bukan cuma nggak sesuai sama judulnya, tapi malah isinya tuh memang bener-bener merupakan informasi. Semua berita tuh dibuat oleh sekelompok orang hanya untuk mengadu domba masyarakat begitu loh. Jadi kita harus hati-hati sama tangan kita yang suka jahil nge-share
sesuatu karena gampang ya HP sekarang dikit-dikit nge-share, dikit-dikit nge-share. Jangan sampai kita ikut menyesatkan orang lain juga gitu loh menurut gua. Ya betul banget tuh. Dan juga ada apa ya? Ada tantangan dalam menjaga keseimbangan gitu antara transparansi dan kerahasiaan. Di dunia digital sekarang ini ya kadang susah gitu loh untuk apa? Tentukan batas antara antara yang harus kita data yang bisa kita share dengan data yang tidak boleh kita share gitu loh. Kayak di TikTok gitu kan ya kadang ada aja gitu orang ngumbar aib mereka sendiri, padahal itu nggak boleh itu sebenarnya. Iya. Jadi memang kita nih emang harus banyak yang harus kita pikirkan ya. Kita harus bijak dalam beretika, walaupun zaman sudah makin canggih, tapi kita juga jangan meninggalkan apa yang menjadi etika itu sendiri ya. Mulai dari privasi sampai kejujuran ya dalam menyampaikan informasi tersebut. Jangan sampai informasi tersebut itu kita menyampaikannya salah gitu. Menyampaikannya mungkin kurang tepat atau bisa menggiring opini ke arah yang berbahaya gitu. Nah, tadi kan kita udah berbincang nih soal definisinya, pengertiannya nih dari kalian-kalian sama tantangannya nih. Nah, menurut gua kita anak muda harus punya nih strategi biar kalau misalkan hal itu mungkin terjadi mungkin di orang sekitar kita bisa kayak kasih tahu nih. Jadi strateginya menurut kalian apa sih? Kayak gitu. Strateginya ya. Salah satu strateginya sih edukasi sih ya. Dan misalnya kita ini harus banyak-banyak belajar gitu loh, tentang etika digital dan mengikuti pelatihan yang relevan gitu. Dan juga itu penting loh untuk punya regulasi yang jelas gitu terkait penggunaan teknologi. Tadi Dapat ngomong ya, penting buat regulasi yang jelas untuk terkait penggunaan teknologi. Nah, menurut gue tuh di sini lah peran organisasi. Jadi mereka tuh perlu untuk membuat kebijakan internal yang mendukung etika profesi supaya jelas ada hitam di atas putih. Jadi supaya etika profesi ini jangan sampai sekedar jadi norma masyarakat, tapi dia ada peraturan yang jelas gitu loh. Misalnya apa? Yaitu dengan mengadopsi kode etik yang berlaku di semua karyawan perusahaan gitu kalau menurut gue. Benar sih yang dikatakan David ya. Selain itu juga yang dimana kita juga harus meningkatkan kesadaran publik nih. Nah, jika begitu masyarakat nih juga bisa mengikuti, mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran etika yang dimana bisa mengurangi pelanggaran pada etika nih. Iya. Itu jadinya sebenarnya kita nggak boleh pasif ya, maksudnya kalau misalkan kita jadi orang yang pasif, kita nungguin orang lain buat gerak, orang lain juga nggak akan gerak gitu. Jadi kita kita harus punya kolaborasi nih antar kita pribadi, kita punya sikap yang beretika gitu ya, organisasi yang mungkin punya peranan penting dalam mengatur regulasi tersebut, dan pemerintah juga yang bisa mungkin membangun kesadaran publik gitu akan hal itu gitu. Ya pasti strategi kita nih mungkin nggak terlepas dari kesalahan ya, tapi juga ada kelebihannya tersendiri nih, yang mana mungkin menurut gua kelebihannya itu bisa kelebihan kita beretika di dunia digital tuh memang yang pertama mungkin ada kemudahan ya, memang diakses informasi. Mungkin jadinya teknologi itu buat kita kalau misalkan nanti jadi karyawan atau kita manage sesuatu gitu ya, kita gampang buat mengakses informasi itu. Jadi kita bisa kapan aja, di mana aja kita bisa update beritanya, kita bisa tahu nih normanya kayak gimana gitu ya, harus kayak gimana. Terus ketika kita dihadapkan pada pekerjaan yang menuntut kita untuk menjaga privasi orang lain, itu kita udah tahu gitu. Iya.
Terus kalau dari gue sih kelebihannya ya menurut gue itu ada di transparansi sama akuntabilitasnya. Jadi kalau kita kan kalau untuk terutama di prodi teknik informatika ya udah pasti kenal sama istilah yang namanya blockchain. Sistem manajemen berbasis cloud. Jadi dengan sistem inilah perusahaan tuh bisa memastikan rekam jejak komunikasi dan implementasi kebijakan etika supaya tetap transparan sama supaya juga mudah untuk diaudit gitu kalau menurut gue. Iya ya. Kalau menurut gua nih kelebihannya ini ada di personalisasi edukasi etika nih, yaitu yang dimana teknologi berbasis AI dapat nih bisa menawarkan materi edukasi etika yang disesuaikan. Misalkan nih kita dalam membutuhkan individu pada karyawan sehingga pembelajarannya lebih relevan dan efektif nih. Terus tambah lagi kelebihannya itu menurut gua fleksibilitas ya. Kayak di tahun-tahun sebelumnya kan kita pernah pakai Gimit, sekarang ini juga lagi pakai Gimit. Virtual meet ya. Bukan cuma ini doang, bisa dipakai buat webinar juga bisa, atau juga kalau misalnya lagi kelas bisa juga. Nah, gitu. Jadi nggak usah repot-repot buat ketemu ya. Lagi ya, nggak usah panas-panasan, tinggal santai di rumah ngadem. Iya, nyalain TV, nyalain kipas sambil itu, iya enak gitu ya. Benar-benar, gue setuju sih. Kalau gitu kan jadi walaupun kita dipermudah, kita juga tetap bisa beretika juga gitu ya. Benar-benar. Nah, iya ya. Dan juga gitu ya. Menurut gue juga mungkin dari apa yang kita jabarin tadi kelebihannya itu ada kekurangannya juga sih. Gue itu kayaknya riskan di bagian ini sih. Kan kita informasi itu udah terbuka banget ya. Walaupun kita mungkin bisa jaga dan lain sebagainya gitu. Mungkin pasti ada segelintir orang yang bisa salah mengartikan nih kebebasan ini sebagai cara untuk mengambil data orang lain gitu, menyalahgunakan privasi orang lain dan lain sebagainya. Menurut gua kekurangannya itu ya di resiko penyalahgunaan teknologinya, karena itu bakalan rentan dimanipulasi dan juga itu juga bakalan ngaruh ke mungkin nanti kalau misalkan kita bekerja di satu perusahaan, reputasi perusahaan itu bisa turun gitu. Oh iya. Bisa masuk akal. Kalau gue juga sih pengen ngasih satu kurangan lagi ya. Itu menurut gue ada kurangnya sentuhan personal gitu loh. Jadi kalau dengan pemanfaatan teknologi yang terlalu intens, itu bisa sampai-sampai ngurangi interaksi langsung antara individu. Kan kita kan sering kan ya, ada kalau nggak salah istilahnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu kan. Jadi bisa banget ini nilai-nilai empati dalam etika profesi itu sulit untuk ditanamkan gitu menurut gue. Gue sih juga mau menambahkan kekurangannya. Kekurangannya itu ada kita nih ketergantungan pada teknologi ini. Apa sih yang dimaksud dengan ketergantungan itu? Nah, misalkan kita menggunakan teknologi dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan sistem seperti server yang rusak atau masalah konektivitas internet. Jadi itu mengganggu banget. Oh, jadi kalau misalkan kita udah terbiasa, jadi misalkan kita terlalu ketergantungan nih pada teknologi, ketika si teknologinya itu bermasalah, kita jadi kebingungan ya. Benar. Iya. Oke. Oh ya, gue tambahin lagi dong kekurangannya. Boleh. Kekurangannya tuh menurut gue sih ini ya. Boleh. Jam sekarang mungkin banyak orang yang pakai teknologi, tapi nggak semua orang bisa atau memahami gitu loh gimana cara kerjanya gitu loh. Kayak misalnya orang tua gitu loh, kan mereka nggak ngerti nih caranya gimana gitu. Jadinya kan tercipta kesenjangan dalam penerapan etika gitu loh. Kadang juga ada kasus di mana ada yang lagi pengajian meet, tiba-tiba ada orang random nge-share video yang nggak jelas gitu loh, kan nggak boleh gitu. Iya.
Karena memang kan kita nggak tahu ya orang itu Nah, iya. nge-share-nya kenapa gitu loh. Kita juga harus berhati-hati gitu ya. Kita harus cross check lagi kalau bisa Benar, gitu. benar. Dan mungkin gua Oh, jatuhnya, gue jadinya mikir, jadi kesimpulannya dari obrolan kita nih, teknologi informasi sama komunikasi ini banyak banget manfaatnya. Buat membangun komunikasi udah pasti. Terus Benar. buat nanti implementasi di dunia nyata juga kita udah tahu gitu ya. Karena sifat informasinya itu yang terbuka gitu loh. Tapi kita juga harus penting nih buat ngelola resikonya sama kekurangan yang ada. Kayak kesenjangan aksesnya, dampaknya pada hubungan antar kita dengan mungkin karyawan yang lain gitu. Jadi Benar-benar. menurut gue tuh pendekatannya harus seimbang antara teknologi ini nih, pikiran kita yang menjadi kunci sukses kita nih. Buat Iya. kedepannya nanti kita memang bukan, kita jangan teknologinya lebih gede atau mungkin manusianya lebih gede, tapi bisa balance gitu. Iya, iya. Dan itu sekarang penting banget menurut gue ya. Tapi gue mau tahu nih, kalau dari kalian emang sepenting apa sih etika di dunia digital sekarang? Kenapa kita harus peduli gitu loh? Oh jelas, karena kalau tanpa etika ya, kepercayaan tuh bakal hilang. Apalagi di era digital kan, kepercayaan tuh modal utama lah kan, mahal lah kalau gue bilang kepercayaan itu sekalinya lu Kepercayaan tuh mahal patahin, sih, Bang. sekalinya lu patahin kepercayaan orang lain, ya orang lain susah buat ngebangun kepercayaan itu lagi gitu loh. Orang nggak bakal mau kerjasama atau bahkan menggunakan produk atau layanan kita kalau misalnya mereka aja nggak ngerasa aman atau bahkan ngerasa nggak dihormati gitu loh. Yang dikatakan David sih sangat tepat ya. Etika nih, dalam etika juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat nih dan produktif. Ketika semua orang mengikuti aturan yang sama, yang dimana konflik ini bisa diminimalkan. Oh, iya. Tadi gue mau tambahin lagi yang dari David ya. Tadi kan David bilang soal kepercayaan ya, yang kepercayaan akan hilang. Itu berhubungan juga sama dampak ya pada reputasi gitu loh. Jadinya pelanggan tuh bisa apa ya, bisa nggak percaya terus kasih tahu ke orang-orang kalau ini perusahaan ini nggak bisa dipercaya. Nah, reputasi perusahaan itu bisa menurun gitu loh. Konsumsi pendapatannya anjlok, semuanya anjlok, bangkrut terus akhirnya gitu. Rusak semuanya kalau Iya, gitu ya. jadinya reputasi itu juga penting, dan reputasi itu berkaitan dengan kepercayaan pada pelanggan. Benar-benar. Keterkaitan ya memang ya mereka itu ya. Jadi intinya itu ya menjaga kepercayaan, reputasi, sama kita juga menjaga lingkungan kerja kita biar tetap sehat gitu. Dengan jadi performa pekerjaan kita tuh bisa maksimal gitu. Wah, diskusi siang kita pada hari ini menarik juga ya. BTW thank you nih buat kalian bertiga nih. Ya udah mau bagi artinya nih, bagi pikiran-pikiran kalian nih buat gua nih, thank you banget ya. Sama-sama. Terima kasih juga ya ini. Ini topik yang sangat penting bagi gue nih. Penting banget ya. Penting banget. Apalagi mau lulus kan. Kacau parah sih. Iya. Semoga kita lulus semua nih. Oke, amin. Kita lulus dan beretika dan dapat duit dan jadi miliarder. Amin. Iya, itu penting sekali. Oke, sekian mungkin pendengar-pendengar podcast kita pada siang hari ini. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Apa aja menurut kalian penting gak sih etika itu gitu loh. Mungkin dari kita sekian, sampai jumpa di episode berikutnya mungkin dengan judul podcast yang sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Dadah.